pikiran buruk banyak timbul. Iblis dengan senang hati berbisik pada saya, di kredit kartumu banyak dipakai loh. Nanti mendadak ada $5.000 loh. Mendadak, oh ntar mendadak mobilmu hilang loh. Aduh, udah kalah saudaraku. Saya lari sana lari sini. Niki, cepat. Niki, come on Pak, ngapain Pak? You can drink from my bottle. Bukan masalah botol. She doesn't get it. My key, the whole key is gone, Niki. Oh ya? Really? Gitu. Kita coba cari. Saya berusaha mikir jalan mana yang saya tempuh tadi ya. Oh ini belok kiri ya. Saya tolak kanan lagi. Tidak ada, saudara, kosong semua. Bahkan sampai di lemari yang saya pikir pasti di sana. Tidak ada. Ya. Bayangkan berapa ya? Bayangkan bingungnya. Sampai saya 15 menit kemudian, akhirnya singkat cerita, saya pergi ke Lost and Found. Ini ajaib saudaraku. Akhirnya ketemu. Nanti saya kesaksian yang lain waktu ya. Ini keajaibannya nanti saya ceritakan lain waktu. Tapi akhirnya ketemu saudaraku di Lost and Found. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tuhan kita baik ya. Ternyata masih ada orang baik di dunia saudara. Ya. Amin. Saat saya tenang sedikit, beberapa hari kemudian saat saya tenang, saya menganalisa kejadian tersebut saudara. Sebenarnya saya bukan kehilangan 5 kredit card, saya bukan kehilangan 3 kunci, saya cuma kehilangan 1. Saya kehilangan kontrol. Saya mendadak kehilangan kontrol atas mobil saya. Saya mendadak kehilangan kontrol atas kredit card saya. Ya. Dan itu cukup, satu hal itu membuat kita panik. Betapa manusia ini di dunia ini dibuat sedemikian rupa sehingga kita mempunyai banyak kontrol atas hidup kita. Lingkungan kita, contohnya, saudara punya kontrol apa yang saudara lihat di TV, benar ya? Dengan manusia menciptakan apa? Remote control. Benar ya? So punya kontrol. Bahkan hal-hal sesuatu yang tidak terpegang, itu juga manusia berusaha membuat kontrol tersebut. Misalnya apa? Keuangan saudara dan saya. Manusia menciptakan namanya apa? Investment. Yang kerja punya 401k mungkin. Atau ada yang nyimpan emas di balik bantal mungkin. Investment. Uangnya yang dapat dari kerja dibalik menjadi investment. Atau yang punya rumah. Sehingga saudara merasa punya kontrol akan masa depan saudara. Punya kontrol atas keuangan saudara. Membuat saudara tenang. Setiap kontrol yang manusia buat membuat hidup kita rasanya lebih tenang. Kontrol yang lain lagi, saya tulis sini. Kontrol atas direction gimana saudara pergi di jalanan. Manusia menciptakan apa? GPS, bener. GPS, sehingga saudara punya kontrol. Rasanya tenang itu punya GPS di mobil. Nggak mungkin nyasar, Ogun. Pasti nyampe ke rumah teman saya. Karena ada GPS. Everything's in control. Bahkan semua ini kita jagai sangat baik-baik supaya jangan kehilangan kontrol. Tapi kita dengan mudah kehilangan satu hal. Satu hal, bila kita kehilangan kontrol ini, hidup kita berantakan. Lebih parah daripada kehilangan your investment. Memang ada orang yang kehilangan investment yang gara-gara krisis ekonomi jadi gila, ada. Tapi lebih parah saudara. Lebih parah dari kehilangan investment, lebih parah daripada kehilangan arah di jalan, lebih parah lagi daripada kehilangan dompet. Ada yang mau nebak? Kehilangan apa? Kontrol atau apa? That's right. Udah pernah dengar bahasanya? Oh belum? Oke. Self control. Kontrol diri. Begitu banyak kontrol-kontrol yang manusia berusaha buat, tapi dengan mudah dia kehilangan kontrol dirinya sendiri. Dan itu lebih bahaya dari apapun juga. Kalau saudara mau buka di dalam Proverb, di dalam Amsal 25 ayat 28, yang punya Alkitab bisa buka bersama saya. Itu bahaya saudaraku. Ada yang bisa baca? Bisa pakai berdiri yang mendapatkan Amsal 25 ayat 28.
Silakan yang bisa mendapatkan lebih dahulu. Silakan. Ada? Amsal 25 ayat 28. Proverb 20. Oh, cepat sekali jadi. Oke, somebody bisa. Oh, kita baca sama-sama aja ya. Mari kita balik berdiri sama-sama. Kita ada di sini. Kita hargai firman Tuhan. Kita balik berdiri. 1, 2, 3. A man who does not control his temper is like a city whose wall is broken down. Amin. Silakan duduk saudaraku. Di translasi yang berbeda mengatakan, like a city whose wall is broken is a man without self-control. Saudara tahu sebuah kota kalau punya tembok itu buat apa, saudaraku, di masa lalu? Buat apa? Protection dari enemy. Mereka punya serdadu di atas tembok itu untuk melihat bila ada musuh datang dari kejauhan, mereka udah lihat. Dan tembok itu kalau musuh datang, gate-nya yang besar ditutup, jebret. Buat apa? Supaya tidak masuk musuhnya. Protection. Di sini katakan, bila kita umat Tuhan yang kehilangan self control, itu seperti orang yang tidak punya pertahanan. Kota yang tidak punya pertahanan, mudah diserang. Siapa musuh kita? Pendeta? Bukan. Iblis. That's our enemy. Mudah diserang iblis. Nah, saudaraku, tidak gampang, saudaraku. Sebenarnya saya ingin bahan ini. Tidak gampang, saudara. Saya untuk milih bahan self control tidak mudah karena saya tahu dan pasti setiap kita yang struggle, termasuk saya sendiri. Saudara melihat orang di depan saudara ini belum selesai berjuang. Ya, saya tidak mau bilang saya sudah. Saya akan terus belajar. Amin. Setiap kita struggle dalam hal self control. Ya. Saya ini yang dari Surabaya mau tahu, oh, udah pulang ya dari Surabaya. Oh, Pak Yusuf di sini dan Bu, Tante di sini. Orang Surabaya itu mudah untuk keluar kata-kata yang keras gitu ya, dan agak miring gitu ya. Saya nggak usah ngomong gitu ya. Kita bahkan jadi sapaan, saudara. Umpatan tuh menjadi sapaan di Surabaya. Serius, saudara. Ya. Pun binatang keluar gitu ya. Rasanya kok ada yang kurang kalau kita ini nggak ngomong seperti itu gitu, saudara. Rasanya aneh gitu orang Surabaya. Mungkin di Blitar nggak gitu. Ya, Surabaya itu kasar, saudara. Iya. Saya sampai mengenal Tuhan, saya mulai berubah dan diubahkan. Dan saya terus diubahkan. Sampai suatu malam, saudaraku, saya pergi bersama istri saya ke toko ikan. Another favorite store saya, toko ikan. Suka lihat ikan. Ya. Di sana ada penjualnya, seorang ibu-ibu. Oke. Ibunya ramah nyapa saya, halo gitu ya. Halo juga. Tapi ada yang ganjil ibu ini gitu ya. Saya lihat, maaf ya, ibunya agak gemuk. Tapi gemuknya agak aneh. Saya melihat perutnya gitu. Agak besar. Oke. Itu bugging saya terus, kan? Saya lihat perutnya lagi, lihat perutnya lagi. Saya nggak nyindir Mona. Mendadak keluar dari mulut saya perkataan, "Are you pregnant?" Nah, saudara tahu apa jawabannya? No. Saat seperti saudara, sepertinya semua mata melihat saya. Semua ikan matanya melihat saya semua. What are you asking for? Ngapain lu tanya? Gitu. Saya, aduh gitu. Ngapain saya tanya gitu? Saya langsung, aduh enak sekali, istri saya udah lihat saya dan ya pulang. Saudara, saya masih terus diubahkan dalam bagaimana mengontrol lidah saya. Setiap kita punya struggle beda-beda. Ya. Kita buka dalam Roma 7. Hal ini membuat saya sedikit tenang sedikit, saudaraku. Setelah baca Roma 7 ini membuat saya sedikit tenang ya, saudara ya. Saudara tahu siapa yang menulis kitab Roma, saudaraku?
Rasul Paulus. Rasul Paulus ini adalah rasul yang luar biasa. Amin, saudara. Dia menulis buku terbanyak di Alkitab, saudara dan saya. Orang yang saya lihat udah hampir perfect ya. Rasanya orang ini luar biasa dalam Tuhan. Ya. Tapi dia menuliskan demikian, saudara. Roma 7 ayat 15. I do not understand what I do, for what I want to do, I do not do, but what I hate, I do. Wow, that blows my mind. Ternyata dia masih manusia juga, gitu. Dia nggak beda sama saya struggle-nya. He wants something to do, dia tahu sampai benar, tapi yang keluar lain. Jadi saya melihat ternyata kita hidup di planet yang sama, gitu ya. Ternyata kita nggak beda jauh. Ya. Oh my goodness. Ayat 18 saya lompat. I know that nothing good lives in me. Lebih tenang lagi sih. That is in my sinful nature. For I have desire to do what is good, but I cannot carry it out. For what I do is not the good I want to do. Diulang terus aku. The evil I do not want to do, this I keep on doing. Saudara tahu, di dalam hidup orang Kristen, kita punya battle. Kita ada pergumulan di dalam hidup kita, saudara-saudara Kristen. Dikatakan, we are in inescapable fight. Kita tidak bisa keluar dari pertempuran ini. Saudara lebih tenang, saudara. Kenapa? Is this true? Apa benar seperti itu? Apa benar, Pak? Kita ini inescapable battle? Kenapa? Wah, jawabannya simpel, saudara. Kita buka dalam Galatia 5, saudara. That's the answer right there. Jawabannya cukup jelas dan saudara, cukup gamblang. Oleh karena kita hidup di dalam daging. Saudara dan saya masih hidup di dalam apa? Daging. Flesh. Ya. Saya suka pengajaran yang jejak ke tanah, saudara. Ya, istilahnya pengajaran firman Tuhan yang benar-benar saya alami dan saya bisa lakukan. Amin, saudara. Karena kita hidup di dalam flesh. Flesh yang tidak akan pernah improve, tapi akan semakin jatuh. Tidak akan semakin baik daging kita. Buktinya apa? Makin tua. Ya. Tekanan darah makin tinggi. Ya. Tidak makin baik daging kita, semakin merosot, kata firman Tuhan. Kita hidup di dalamnya. Dalam Galatia 5 dikatakan bahwa dijelaskan semua bahwa dalam ayat 19 ya kita lihat dikatakan the act of the sinful nature or flesh are obvious, sudah jelas. Ini Rasul Paulus sudah benar buka-bukaan, saudaraku. I like him. Dia mengajar belak-belakan, saudara. Inilah bukti dari kehidupan di dalam flesh, di dalam kedagingan kita. Seksual immoralitas, impurity and debauchery, idolatry and witchcraft, hatred, kebencian, discord, jealousy, cemburu, iri hati, fits of rage, marah, selfish ambition, karpe dewe, dissensions, amarah juga, factions and envy, iri hati, drunkenness, mabuk, orgies, and the like. Masih ada yang lain. It is dangerous, saudara. Kedagingan kita ini dangerous, saudara.
bisa membawa hal-hal seperti itu. Seperti tadi saya katakan, kalau kita nggak bisa ngontrol ini, seperti apa? Kota yang nggak punya tembok, mudah diserang. Saya percaya saat kita belum kenal Tuhan, kita ini 100% di bawah hukum kedagingan kita. Aku mau hidup seperti apa? Yo kakulah. Saya mau lihat majalah apa? Terserah. Mau lihat buku apa? Terserah. Mau dengerin pengajaran apa? Terserah. Ya. Mau nonton film apa? Terserah. Lagu apa? Cak karepku. Tapi saat kita menerima Tuhan, roh kita lahir baru. Our spirit is reborn. Is born again. Jiwa kita diselamatkan. Ya. Dari saat itu kita mendapatkan rohnya Tuhan yang membantu kita untuk mengontrol. Tetapi sekali lagi tetapi saya katakan, saya tulis ini, everything that I could do as a sinner, I can still do as a Christian. Benar gak saudara? Anything that I can do willfully as a non-Christian, as a non-believer, I can still do as a Christian. Aku bisa lakukan saat aku jadi orang Kristen, bisa. Kenapa? Kenapa bisa? Kenapa bisa dilakukan? Because kita masih ada kedagingan. Ya, supaya saat kita hidup sekarang ini, saudaraku jangan heran, saat kita hidup di dunia ini yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan banyak cobaan dan tantangan, kita ini terus battle. Yang kerja atau yang pernah lihat komputer pasti terus battle. Pasti ada pornografi site yang mendadak muncul. Pasti ada yang namanya hal-hal yang sesat yang muncul. Terus battle. Mungkin ada teman-teman di pekerjaan yang hidupnya tidak kudus, mulai ngomongin hal-hal yang seksual atau hal-hal yang tidak kudus. Kita battle, aduh, aku harus ikut gak ya? Aku harus nimbrung gak ya? Apakah saya ditolak ya kalau saya nimbrung? Kita akan terus battle, saudara. Yes, itu yang Rasul Paulus katakan. Yes, saudara mengalami apa yang firman Tuhan katakan. Yes, that is true. Karena apa? Karena roh saudara sudah lahir baru. Ada suara yang bilang, jangan. Kalau dulu saudara, aduh, kalau belum kenal Tuhan, aduh sembarang lah. Oh, minum apa sembarang lah. Now, ada yang terus bilangin, jangan. Stop, jangan lanjutin, stop, jangan lanjutin. Itulah kenapa Rasul Paulus lanjutnya nulis apa saudara? Ayat 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, faithfulness, gentleness, and the last one is what? Self-control. Saudara rasa self-control di paling akhir itu gara-gara paling tidak important atau kenapa? Kalau saya lihatnya enggak, saudara. Tanpa self-control, saudara, yang terakhir nggak ada namanya love. Aku lihat self-control ini adalah kunci, saudara. Kalau nggak ada self-control, love bisa menjadi lust. Cinta bisa menjadi nafsu, saudara. Kalau nggak ada self-control, nggak ada sukacita. Bayangkan ibu yang tadi saya tanyain, are you pregnant? I don't know how her feeling. Mungkin dia sedih, saudaraku ya. I hope she's not doing anything bad to her. No joy, sadness, brokenness. Kalau nggak ada self-control, I know it's gonna happen something bad. Kalau nggak ada self-control, nggak ada namanya peace itu. Lihat tetangga, wah mobilnya Mercy, rek.
Aku masuk kalah, rumah sebelahan kok Lexus dikit dong boleh. Gak ada self control, berapa ngutang sana, ngutang sini, buat supaya enak dengan omongan orang. Mobilnya keren. Kalau nggak ada self control, aku nggak ada namanya peace, adanya bangkrut. Kalau nggak ada self control, nggak ada namanya patience, nggak ada kesabaran. Nggak ada kontrol, nggak ada namanya kindness. Nggak ada all those things, nggak ada goodness, nggak ada iman. Bayangkan orang nggak punya self control, disuruh puasa, disuruh ayo berdoa, nggak ada namanya iman. Aduh, gimana pastor? Saya nggak bisa tuh namanya di hadapan saya nasi goreng itu, saya pengen makan, nggak bisa puasa. Siapa bilang? So self control is the last one, tapi kunci dari buah-buah roh. Kita belajar, waktu saya juga nggak ada. Kita belajar untuk berakar, bertumbuh dan berbuah. Amin. Kita diminta berbuah, buah Roh Kudus. Tapi we need something that's important, self control. Amin, saudaraku. Amin. Saya tulis ini, that's why we cannot just run wild. Kita nggak bisa hidup di dalam kedagingan kita secara bebas. Karena banyak sekali a carnal Christian, orang Kristen tetapi yang kedagingannya besar. Banyak sekali orang Kristen di dunia ini nggak ada di gereja ini yang percaya, tapi hidupnya itu masa kedagingan sekali. Kedagingan sekali. Tapi bila kita sebagai orang Kristen yang mau terus menumbuhkan self control, saudara, di dalam hidup kita, ingat ya, bila kita orang Kristen yang mau terus berusaha menumbuhkan self control dengan pertolongan Roh Kudus, ingat, ini adalah buah Roh Kudus. Kita tidak bisa lepas dari pertolongan Roh Kudus di dalam hal ini. Banyak orang yang gagal self control, kenapa? Nyoba dewe, nyoba sendiri. Gue bisa. Gak bergantung. Saya percaya bila kita terus berusaha, kita tahu berusaha membangkitkan self control dengan pertolongan Roh Kudus, itu hidup kita akan berubah. Kehidupan yang berbeda, di mana ada suatu sistem di dalam kita yang selalu bilang stop, jangan terusin, jangan katakan stop. Saudara, saya dulu nggak percaya, sampai saya alami sendiri. Dulu, ya sekarang juga sih. Saya anaknya orang restoran, saudara. Jadi kalau anak restoran tuh biasanya makanannya enak-enak biasanya ya. Believe it or not, benar, saudara. Tanya yang namanya Hani, yang punya papa mama pinter masak. Makanannya enak-enak biasanya di rumah. Beda dengan kita yang mungkin tidak punya papa mama yang suka masak atau restoran. Oh, saya dulu makan sembarang, saudara. Saya makan, babi, oke. Kambing, ayo. Kodok, masuk. Apa lagi nih? Apa aja, saudara? Was, pesta tiap minggu, bro. Di Surabaya dulu. Sampai saya di sini sakit, saudara. Sakit, jantung lagi. Gitu ya, kena serangan. Saya mulai berhenti. Saya mulai membayangkan bahwa hidup saya ini cuma sekali saja. Hidup ini cuma sekali, saudara. Ya. Saya mulai menggali firman, saya mulai diubahkan. Selama peristiwa itu sudah lama, saudara. Tapi saya sejak 4 bulan lalu saya sudah mengatakan saya mau hidup sehat. Ternyata bisa, saudara. Bisa, jangan katakan tidak bisa. Amin. Katakan bisa? Bisa. 1, 2, 3. Bisa. Wah, ini kurang beriman. Bisa. Dengan pertolongan Roh Kudus. Bisa terjadi, namanya self control buat mulut saya. Saya bisa milih makanan. Luar biasa. Kata self control dalam bahasa Grekanya itu kratos, saudaramu.
yang artinya strength or might, kekuatan, kemampuan. Dalam kata kerjanya artinya, noun-nya, kata bendanya, ability to express strength and to restrain one emotion and desire. Suatu kekuatan dan kemampuan yang membuat kita ini bisa menghentikan kemauan hati. Itu bahasa aslinya, saudara. Kalau orang punya kratos atau self control, dia akan menghentikan namanya kedagingan untuk menjadi diktator kita. Di dalam Tuhan, saudara, kita hidup dan kita punya roh yang membangkitkan kekuatan dan membangkitkan self control kita. Sehingga di dalam kita, di dalam masalah lidah kita, ya, itu ada batasan. Ada batasan. Di dalam masalah seks, itu ada batasan, ada moralnya. Itulah kenapa di dalam hidup kita, di dalam masalah makanan diet, itu ada namanya appetite restraint, constraint. Ada yang menyetop. Itu self control. Saya percaya self control itu kuasanya besar. Dan itu akan membuat hidup saudara berbeda, saudara. Di dalam hal apalagi emosi. Ada orang yang emosinya, wah, begitu marah semburat. Ada yang pecah aja pokoknya. Ada yang gedubrak pokoknya gitu. Ada yang nangis ya pokoknya kalau dia marah gitu ya. Ada self control di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Ada orang yang saya lihat nggak punya self control. Dia kecenderungannya mengontrol orang lain. Orang yang nggak punya self control itu cenderung apa? Mengontrol orang. Dimarahin orang, diaturin orang. Karena dia sebagai, kamu sih ikut aku. Gini caranya. Nggak boleh gitu. Tapi di dalam orang yang seperti itu, orang yang seperti itu kenapa? Kenapa? Karena dia memang diciptakan sebagai orang yang bilang tipe A, leadership, yang memimpin jalan, yang buka jalan, yang memberitahu, yang diciptakan Tuhan tuh menjadi leader. Tetapi orang seperti itu juga perlu self control. Amin, saudaraku. Mereka punya power restraint. Power restraint. Dia kontrol. Di dalam area masalah pikiran, ini biasanya para wanita yang sering bergumul. Mikirnya, soalnya wanita diciptakan dengan kemampuan luar biasa mikirin 10 macam hal dalam satu waktu. Cepat. Cowok enggak. Cowok stres. Sesuai kenapa saya sadar kalau saya cowok, saat istri saya bilang, ayo, habis ini gini. Aku sih lagi ngetik kayak gitu. Aku sih lagi kerja gitu. Ntar masalah masak nih sih. Kalau wanita cepat mikir, perbedaan, itu perbedaan. Dalam orang yang pikirannya macam-macam itu punya mental restraint. Itu bahaya. Kalau banyak tingkat stres yang tinggi itu di wanita, saudara. Tingkat bunuh diri yang tertinggi itu di wanita, saudara. Berbahaya kalau nggak punya self control. Itu bahaya, saudara. Saya bilang apa? Seperti kota yang nggak punya pertahanan. Mikirnya udah wah macam-macam, makin negatif, gitu ya. Saya pernah kenal seorang sister, senangnya itu sedih, saudara. Kalau udah sedih itu dia enjoy. Sedih. Aduh, merana banget deh gua, kasihan deh gua gitu ya. Serius ada orang seperti itu, saudaraku. Aneh, nyata. Itu dia enjoy pikirannya. Harus punya kontrol mental. Cowok seksual drive-nya biasanya. Bayangannya udah wah mana-mana. Harus punya kontrol, self control. Kalau saya ulangi lagi, kalau tidak punya self control itu seperti kota yang tidak punya benteng. Saudara diserang iblis anytime. Jatuh kelepek-kelepek. Kasihan deh. But today, saudara, saya mau katakan pada saudara, kita punya goal apa, saudara? Untuk berbuah. Kita nggak cuma mau berakar, kita nggak mau cuma bertumbuh, tapi kita mau berbuah.
Dan buah saudara dan saya, salah satunya yang menjadi kunci dari semua buah yang lain adalah self control. Jam berapa sekarang? Saya sudah menutup, saudara. Ada 3 poin yang saya katakan dengan cepat. Bagaimana Tuhan mengajar pada kita? 4 poin di sini. Ada 4 poin yang Tuhan mengajar pada kita. Bagaimana kita cultivate self control. Bagaimana kita ini mulai menggali self control. Bagaimana kita menumbuhkan self control, menghasilkan self control. Number 1 is confess. Confess it. Akui bahwa saudara ini masih kurang kontrol. Orang yang tidak mengakui kalau dia kurang, dia tidak akan pernah merasa perlu untuk berubah. Saya percaya waktu saudara berdoa, Tuhan bantu saya untuk melihat apa kekurangan saya, Tuhan. Saya percaya Tuhan akan bukakan. Buktinya di dalam Roma 7 tadi. Kita kan Rasul Paulus katakan ayat 18, I know that nothing good lives in me. Selalu katakan me, I. Dikatakan dia, aku seperti pelari, aku berlomba, aku akan seperti boxer, aku bertarung. You have to confess from us. Saya masih kurang, Tuhan. I desperate, I need your help. Saat saya dulu mulut saya penuh dengan kebun binatang, saudara. Saya berdoa, Tuhan ampuni aku, Tuhan. Aku tidak minta jadi orang Surabaya, Tuhan, tapi aku jadi orang Surabaya juga anyway. Lord, help me change my mouth, change my word, change my mouth, change. Tuhan ubah, Tuhan, aku desperate. Bayangin, halo Rek, door. Yo, keluar semua, saudara. Kerak-kerikuk gitu ya, keluarnya. Di Walmart keluar krik gitu ya, sorry men, sorry. Yang orang Surabaya tahu gini, krik. Saya bertobat, Tuhan, aku minta Engkau tolong Tuhan. Saudaraku, self control ini adalah masalah pribadi, masalah yang personal. Ini saya katakan kenapa, saudaraku? Ada orang yang mau merit, bukan Helen. Ada orang yang mau merit untuk supaya dia tidak pikir jorok lagi. Lo aneh toh? Saya ini saya udah besar semua ya. Oh, itu juga. Bilang sama mamanya, Ma, aku mau kawin nih, Ma, desperate. Loh, kenapa? Bilang apa Tuhan? Enggak tahu, pokoknya saya pengen kawin. Loh, kenapa? Timbang saya pikir jorok, Ma. Loh, kok aneh tuh? Ya udah akhirnya kawin. Saudaraku, marriage, I remind you, yang single, marriage does not solve that issue. Pernikahan tidak akan bisa mengubah atau menambahkan self control dalam hal seksual dalam diri pria, terutama. Buktinya, pria itu sampai akhirnya harus dilepaskan dari pornografi setelah berapa tahun menikah. Itu masalah pribadi. Oh, saya kawan ini kan rohani, saya jadi spesial rohani doang gitu. Oh, rohani mungkin bisa, I don't know, mungkin doakan gitu ya. Tapi masalah self control, saudara. Pribadi, lepas pribadi. Masing-masing kita, saya sendiri, Yoel, go sendiri, semua sendiri. Hadap dengan Tuhan, Tuhan, aku perlu Tuhan bantuanmu, Tuhan. Aku masih ngomongnya bonbin ya Tuhan. Tuhan, aku masih mikirin yang enggak, Tuhan, kalau malam, Tuhan. Tuhan, aku masih sering kali ngomongin orang, Tuhan. Kadang-kadang aku macam-macam, Tuhan. Aku nggak mau describe. Tadi sudah dijelaskan Rasul Paulus. Ya, ini saya sedikit jokes, Saudara ya. Ini ada seorang pasangan pergi ke mall ya, yang wanitanya beli baju baru ya. Terus suaminya bilang, loh, kok beli baju lagi? Loh, apik Mas, bagus loh. Loh, siapa yang nyuruh mau beli? Nyapa, iblis yang saya beli. Loh, tahu panas baju ini. Loh, bukannya di gereja dibilangin apa? Get ye behind me Satan. Kita apa bahasa Indonesia? Get ye behind me Satan. Pergilah iblis dari hadapanku. Ibunya jauh pintar. Loh, udah saya bilang toh, saya udah bilang. Tapi setannya di belakang bilang bagus juga dari belakang katanya. Sejauh, ini masalah pribadi saudara. Orang yang bisa kontrol keuangan itu masalah pribadi.
saya udah menomeli sama bojo ndak isa. Pribadi. Self control, disiplin nomor 2. Pertama harus confess, kedua kita harus disiplin. 1 Korintus 9 ayat 24, cepat saja. Do you not know that in a race all the runners run, but only one gets the prize? Zaman dulu Olimpiade terkenal bahkan sampai sekarang. Di zamannya Rasul Paulus di Roma, pertandingan itu sangat menjadi prestis, ya. Dan dia untuk berbicara pada orang-orang di zaman seperti itu, dia pakai perumpamaan olahraga. Setiap kita dia lambangkan seperti runner, pelari. Di dalam hidup ada satu pertandingan dalam hidup kita. Apa itu? Ya hidup kita ini. Pertandingan yang kita harus menang atasnya. Perlu disiplin, saudara. Dikatakan run in such a way as to get the prize. Jangan cuma sekedar lari. Firman Tuhan mengatakan, perhatikanlah bagaimana engkau hidup. Jangan semua sekedar hidup. Hidupmu cuma sekali. Hidup itu seperti koin, saudara. You can only spend once. Saudara bisa beli sekali udah habis. Sehingga Tuhan mengatakan, perhatikanlah bagaimana engkau hidup. Berlomba seperti engkau hendak menuju pada suatu kemenangan. Ya, disiplin, saudara. Be tough on yourself. Be tough on yourself. Saya bilang saya suka Superman. Saya suka Superman. Ya. I try to be tough on myself. Sebulan sekali toh. Tidak terlalu tough ya. Sebulan sekali. Saudara, self control. Saya bersyukur gereja AFJF ini punya program 40 hari puasa. Itu bukan cuma keren-kerenan, saudara. Bukan mau saingan sama saudara muslim. Bukan. Tapi untuk kita ini gereja AFJF punya belajar bagaimana caranya punya self control. Bisa dilakukan, saudara, 40 hari. Bisa. We have to be tough on ourselves. Number 3, saudara. Number 1, confess. Kedua, discipline yourself. Yang ketiga, surround yourself with others yang juga punya self control. Amin. Kalau saudara surround sama orang-orang yang biayaan, misalnya, wah, sekarang PDW. Coba sih berapa lama kita? Nggak lama. Surround yourself dengan orang-orang yang sudah membuktikan bisa menang. Tadi Galatia 5 tadi kan, yang tentang buah-buah roh. Galatia 6 saudara, diberitakan. Galatia 6 ayat kedua. Carry each other's burden. In this way you will fulfill the law of Christ. If anyone thinks he is something, he is nothing. When he is nothing, he deceive himself. Jangan merasa ini kita kuat sendiri. Kita ini perlu orang lain untuk support kita. Saya bersyukur kita bisa puasa sama-sama. Kita bisa saling nguatin, ayo doa sama-sama. Ayo kita persekutuan sama-sama. Itu bagus tuh, saudaraku. Saat saudara masih punya saudara seiman dengan saudara, bersyukurlah. Masih ada yang ngajak ke gereja itu, bersyukurlah. Akan ada saat-saatnya susah, saudara. Bahkan bilang Alkitab pun tidak ada. Kebenaran Tuhan tidak ada di dunia lagi. Sebenarnya saudara harus ingat firman Tuhan. Akan ada datang saat-saat susah, saudara. Jadi sehingga saat punya saudara seiman di keliling kita, bersyukurlah. Ya. Surround yourself with believers. Surround yourself with people yang sama-sama belajar self control. Yang keempat, saudara, surrender yourself to the Lord. Serahkan diri Anda pada Tuhan. You cannot do it yourself. Self control itu adalah perjuangan yang tidak pernah habis dalam hidup kita sampai kita ketemu Tuhan lagi. Suatu kedagingan kita harus fight terus, ya. Tapi kita dikasih contoh yang abadi, contoh yang perfect, Tuhan Yesus sendiri. Yield to God, yield to Him. Focus on the Son of God yang tidak pernah lepas kontrol. Bayangkan, saudara, berapa kali dia diminta, dia dicobai, dia untuk istilahnya untuk show off siapa dia. Bayangkan di hadapan Mahkamah Agung, ditanya, kamu salah apa? Apa pembelaanmu? Dia tidak bilang apa-apa, saudara.
Tuhan Yesus saat dicoba ini pada guru, coba kamu lompat, pasti ada yang menantang kamu. Dia tahu bagaimana mengontrol, karena Allah kita sungguh Allah yang punya self control. Dan kita menuju seperti itu, saudara. Amin. Kita ini dibangun, kita dibentuk untuk semakin punya self control. Kalau dunia ini sangat sembarangan dunia, saudara. Tapi di dalam Tuhan kita punya roh yang bangkit di dalam kita, yang membantu kita ini apa? Punya self control. Ayo mulai belajar. Ayo mulai belajar. Sebagai penutup saya katakan, self control is not easy to do because it is against every nature of our body. Self control is not easy to do, but once you have it, it is so wonderful. It is so wonderful. Saya sudah bisa mengalahkan, sudah bisa tanya mama orto saya bisa mengalahkan appetite saya, makan sembarangan. Enak sekali hidup saya, saudara tanya Henry, enak sekali hidup saya. I don't know why. It's good. Apa yang saya bilang dulu, enak itu makanan menjadi sebenarnya lebih enak nggak makan itu, saudara. Saya nggak mau mengaruh saudara, is personal demi personal. Oke? Self control is what God requires us to produce. Tuhan mau kita hasilkan. So my last point, saudara boleh lupa apa yang saya katakan tadi semua. Restrain, hold up, tahan, saudara, tahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak. Bapak, aku sudah memberikan Tuhan apa yang kau sudah izinkan Tuhan Hamba boleh alami Tuhan di dalam hidupku. Seringkali kami Tuhan kalah di dalam pertarungan ya Bapak. Kami seringkali Tuhan kami mundur Tuhan daripada pertempuran ya Bapak dengan kedagingan kami. Tapi hari ini kami boleh mendengar Engkau Allah yang menghendaki kami punya kontrol ya Tuhan. Kami tidak kuat ya Tuhan. Kami seringkali kalah. Kami seringkali Tuhan undur daripada hadirat-Mu ya Tuhan. Tapi hari ini, mari kita invite Holy Spirit, saudaraku. Mari kita boleh undang Roh Kudus. Yes, Lord Jesus. You are the strength